Dari kemarin kita udah bahas mikrofon Vivine, ada seri K, ada seri ampli game juga, dan kali ini ampli tank. Beda dari 3 seri itu adalah klasifikasinya sih ya. K itu lebih budget, terus ampli game itu seri gaming, dan ampli tank ini lebih ke untuk professional recording dan untuk podcast mereka bikinnya. Dan perbedaan antara seri itu sih gue ngelihat ampli tank ini fokus di dynamic microphone. Semua isinya itu dynamic. Kalau di ampli game dan di seri K itu masih campur ada condenser dan ada dynamic juga. Dan untuk kelihatan dari desainnya memang ampli tank itu lebih serius ya. Dan build quality juga ini solid banget, full metal semua. Kayak yang ampli tank 6 gue pakai ini, satu mikrofon aja itu beratnya hampir di 1 kilo ya, sekitar di 900-an gram. Dan bobot dari mikrofon ini tuh penting untuk kalian cari referensi arm mikrofon yang sesuai, jangan yang murahan, karena kalau murahan pasti nggak akan kuat untuk naikin si mikrofonnya. Paling nggak sisihin budget ekstra lah, atau kalau mau murah beli yang stand di meja. Tapi kalau yang stand meja kan akan ganggu keyboard sama mouse ya biasanya kalau ditaruh di atas meja kerja. Ini tampak fullnya dari ampli tank 6. Ada 2 knob untuk atur gain input dan volume output headphone level audio yang gua dengerin ini dari PC atau dari monitoringnya. Sayangnya di sini nggak ada fitur pemisah untuk ngatur level audio yang keluar antara monitoring dengan PC gua. Jadi kalau gua gedein ya otomatis gue denger monitoring gede dan output PC juga jadi lebih gede kalau gue pindahin ke mikrofonnya ya. Terus ada mute button di bawah sini, dia lumayan soft ya, dan ini berguna juga kalau misalnya kalian lagi voice call, kalian pencet itu orang jadi nggak kaget ketika kalian mute. Beberapa mikrofon yang mute buttonnya itu clicky akan bikin suara dep gitu yang bikin kaget. Di sini masih ada depnya tapi minim banget suaranya, kecuali kalau kalian pakai ngasal ya. Kalau mencetnya kasar sih suara juga jadi ganggu juga, tapi kayaknya nggak akan sekasar itu ya orang mencetnya. Ada LED indikator sih warna hijau sama warna merah. Hijau untuk unmute dan merah untuk mute. Sayangnya dia nggak bisa dimatiin untuk LED indikatornya, tapi nggak terlalu ganggu juga sih sebenarnya. Portnya di sini ada USB dan kita dapat kabel di paket pembelian itu adalah USB-C to C dengan converter to A. Cara out of the box, jadi mikrofon itu bisa dipakai adalah koneksi USB-nya dia, dan ini plug and play, mau dicolokin ke PC, mau ke laptop, mau ke handphone juga itu bisa, karena kecenderungan mikrofon dynamic itu powernya nggak perlu gede-gede kayak kondenser. Jadi beberapa handphone, mostly handphone atau iPad, tablet gitu ya, bisa ngeangkat si powernya dynamic microphone dibanding kondenser. Dan untuk XLR-nya seperti biasa nggak dapat kabelnya, jadi kita harus beli kabel terpisah. Device untuk recording koneksi XLR di sini nanti gue akan coba pakai PodTrack P4 sama ada Vivine SC3. PodTrack ini dia bisa langsung record ke SD card, sementara kalau Vivine SC3 ya harus dikoneksiin ke PC dulu. Nanti akan kita lihat perbedaannya seperti apa. Suara yang dari tadi kalian dengerin adalah koneksi USB-nya. Cek low. Cek, ini settingan gue pakai di arah jam 1. Alasannya karena range pickup ini yang paling luas. Low-nya gue masih bisa dapetin rendah banget. Kalau gue ngomong normal ini masih di sekitaran minus 18, minus 12 dB. Kalau gue mau push sampai peak levelnya juga ini masih bisa kalau gue teriak kayak gini. Jadi nggak pecah. Kalau gue naikin ya riskan untuk lebih pecah dan noise floor-nya lebih banyak ke pickup ya. Kalau gue maksimalin ya suaranya udah nggak enak gitu. Udah riskan banget picking. Kalau kerendahan juga jadi terlalu banyak di push nanti di post pro-nya. Jadi saran gue pakai di arah jam 1 aja, udah paling enak. Posisi jarak gue ngomong sekitar 20 cm, 8 ruas jari lah ya. Ini ideal untuk microphone dynamic. Kalau gue ngomong normal kayak gini, kalau gue ngomongnya deket banget di arah jam 1 kayak gini. Dan ini posisi yang lebih jauh dengan levelnya itu sama kayak gue ngomong tadi ya. Tentunya dengan kondisi kayak gini suara gema itu akan lebih masuk ke mikrofonnya. Jadi kita akan coba pop test. Peter Piper picked the pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. Sangat aman karena kalau gue lihat di websitenya dia tuh udah ada built-in pop filter di dalamnya. Jadi bisa sangat-sangat mengurangi dari hembusan nafas kita ke driver mikrofonnya. Untuk Sibilance SS-nya di sini juga nggak tajam, aman ya, kayak bad times they didn't seem so rough. Dan untuk noise di level yang gua coba seperti ini. Tes 1, 2, 3. Ini kualitas dari suara ampli tank 6 dengan koneksi XLR
dicolokin ke Vivine SC3. Settingannya di sini gue pakai slider sound card itu di sekitaran 50% lewat dikit. Ini menurut gue settingan yang paling oke untuk range pickupnya dia. Posisi jarak ini masih kurang lebih sama sekitar 20 cm ya dari yang USB tadi. Ini bisa bedain powernya segini lah kurang lebih. Terus untuk gue cobain pop test juga. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. Si balance kita coba untuk S-nya. Bad times they didn't seem so rough. Untuk white noise-nya seperti ini dengan kondisi ruangan yang sama juga ya. Lanjut, ini koneksi XLR ke Podtrack P4 dengan settingan gua coba set di sekitaran level 6 ya di Podtrack-nya. Gua monitoring di sini juga lewat Podtrack-nya langsung, dan seperti inilah untuk suara dari Vivine AmpliTank Tank 6. Untuk jarak ngomong juga masih sama ya di sekitaran 20 cm. Kalau gue coba untuk jauhin seperti ini suaranya. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. Dan ini cobain untuk Sibilance. Bad times they didn't seem so rough. Ya, kalau ditanya gue lebih suka koneksi USB atau XLR, gue lebih suka yang XLR-nya karena menurut gue ini lebih nyaman di kuping, lebih warm ya rasanya. Low-nya tuh lebih bulat, lebih enak kalau keperluannya untuk podcast, untuk ngomong di depan kamera yang waktunya itu lama, ya lebih enak dengerin suara yang lebih warm supaya pendengar kalian tuh nggak cepet capek kupingnya. Tapi bukan berarti USB-nya itu jelek ya. Menurut gue juga udah cukup banget kualitas USB-nya, seperti karakter dynamic kebanyakan juga. Tapi kalau kalian memang mau pakai XLR ya kalian jadi harus nambah satu device lagi ya, kayak sound card atau audio recorder kayak Podtrack itu untuk nge-provide si koneksi XLR-nya ini. Dibanding dengan USB, plug and play aja mau kemana juga itu bisa ya. Secara suara jujur sih gue impress ya dan expected lah sama si AmpliTank Tank 6 ini, karena di ampli game AM8 dan kawan-kawan itu aja menurut gue udah bagus banget ya suaranya Vivine. Untuk keperluan content creating, untuk keperluan podcast, jujur ini udah jauh lebih dari cukup bagus banget suaranya. Dan secara harga di 1,4 dapetin build quality kayak gini dan sound quality-nya juga yang bagus, menurut gue ini sangat-sangat wajar. Catatannya paling dari gue soal arm stand, ya berarti kalian harus siapin budget ekstra tuh ya untuk beli arm microphone, dan ditambah juga arm microphone-nya nggak bisa yang letoy, harus yang kuat. Jadi mungkin kalian perlu budget di atas 300 ribuan untuk invest di arm microphone-nya. Secara looks ya profesional banget kalau dibandingin sama AM8 yang masih plastik, juga rasanya jauh lebih bagus ini. Termasuk seri yang K668 yang kemarin kita udah bahas juga terakhir, ya ini lebih profesional memang kelihatannya. Cuman minusnya ada satu fitur yang ada di ampli game AM8 Pro, dia itu ada aplikasi yang mendukung daripada mikrofonnya supaya ada mixer dan ada EQ, itu nggak ada di ampli Tank 6 ini. Tapi memang secara suara sih gue lebih suka ini ya dibanding yang AM8 Pro. Jadi itu dia bahasan gue soal ampli Tank 6 ini. Saran gue sih kalau mau maksimalin pakai XLR-nya dia aja supaya suaranya tuh lebih bisa keluar karakter dynamicnya dan bisa maksimalin si kualitas audio dari ampli Tank 6 ini. Kalau mau pakai USB sebenarnya sih udah cukup juga ya, dan gampang juga kalau kalian mau pakai di beberapa device yang kalian punya. Udah bisa, mau HP, mau iPad, apa segala macem. Untuk harga resmi itu di sekitaran 1,4 juta dengan garansinya itu 1 tahun dan udah resmi di Indonesia juga. Jadi ya kalau kalian tertarik boleh cek aja linknya di description box atau di tag produk yang udah gue taruh di video ini. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.